Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurbaiti dalam video pembelajaran untuk mata kuliah Statistik 2 Akuntansi semester 4. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai uji lanjut ANAFA. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai satu uji analisis yang disebut analisis variansi. Nah, dalam ANAFA itu kita ingin mencari tahu ada nggak perbedaan suatu variabel tertentu pada dua atau lebih populasi secara bersamaan. Kemarin saya memberikan contoh mengenai pabrik kalau tidak salah. Jadi ada 5 pabrik. Di 5 pabrik itu dihitung tingkat kehadiran karyawannya. Nah, pakai ANAFA ngitungnya. Nah, setelah dipakein ANAFA, ternyata kesimpulannya minimal ada sepasang pabrik yang memiliki tingkat kehadiran yang berbeda. Jadi dari 5 pabrik itu kita tahu bahwa ada yang tingkat kehadirannya itu berbeda. Berbedanya besar maksudnya. Yang dimaksud berbeda di sini ya mesti berbeda. Cuman yang dianggap berbeda itu berbeda yang secara signifikan. Jadi perbedaannya itu penting, ngefek, nggak cuma kecil gitu. Jadi istilahnya berbeda secara signifikan. Nah, hasil ANAFA kemarin menunjukkan bahwa setidaknya ada sepasang pabrik yang tingkat kehadirannya itu berbeda. Itu hasil ANAFA. Kita cuma tahu itu tok dari ANAFA. Kita nggak bisa mengetahui pabrik yang mana yang berbeda. Jadi saya sudah menyebutkan sebelumnya di materi bahwa ANAFA hanya digunakan untuk mengetahui bahwa ada setidaknya 2 pabrik yang tingkat kehadirannya itu berbeda. Tetapi hasil ANAFA itu tidak mengatakan pabrik yang mana yang memiliki tingkat kehadiran yang berbeda. Nah, untuk mengetahui mana yang berbeda, itu kita perlu melakukan uji lanjut ANAFA yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, jadi uji lanjut ANAFA itu kita dipakai untuk mencari tahu pasangan mana sih dari ANAFA tadi yang memiliki tingkat kehadiran yang berbeda, kalau contohnya seperti yang kemarin. Nah, ada banyak metode untuk melakukan uji lanjut ANAFA. Yang biasanya ada di buku itu uji Duncan, uji Tukey, sama uji Skiff. Nah, dari kalau uji Duncan saya pribadi belum pernah tahu. Kalau uji Tukey itu gimana ya? Seringnya itu dia hasilnya itu sesuai keinginan kita gitu sih. Jadi kalau di buku-buku seringnya nggak recommended pakai Tukey. Ya, tapi tergantung kasusnya sih. Di buku-buku seringnya pakainya uji Skiff ini. Jadi yang kita bahas hari ini itu uji Skiff. Nah, kenapa kok pakainya uji Skiff? Karena uji Skiff nanti kita bisa memanfaatkan hasil perhitungan yang sudah kita peroleh di ANAFA kemarin, RKG-nya, terutama RKG-nya. Nah, jadi kita lanjut aja ya, langsung aja kita masuk ke uji lanjut ANAFA, uji Skiff. Tapi sebelumnya saya harap Anda paham bahwa apa sih tujuannya uji lanjut ANAFA? Ya, untuk mengetahui manakah pasangan yang memberikan perbedaan. Kalau ANAFA saja hanya mencari tahu ada perbedaan apa enggak. Setelah ada perbedaan, baru kita mencari tahu ya yang mana yang berbeda. Itu pakainya uji lanjut ANAFA. Jadi perhatikan ya, ini yang saya ingin tekankan. Uji lanjut ANAFA itu hanya dilakukan kalau ANAFA-nya menunjukkan adanya perbedaan, atau dengan kata lain menunjukkan penolakan H0. Jadi Anda boleh melakukan uji lanjut ANAFA kalau pas ANAFA H0-nya ditolak. Kalau pas ANAFA H0-nya diterima, ya wis nggak usah pakai uji lanjut, sudah selesai penelitian Anda. Tapi kalau pas ANAFA H0-nya ditolak, ya Anda harus langsung lanjut ke uji lanjut ANAFA. Oke, langsung aja kita masuk ke prosedurnya uji Skiff apa aja. Ada biasa sih, ada 6 ya. Yang pertama, buat dulu H0 H1 nya, tingkat signifikan, uji statistiknya ini, daerah kritis ini, dan keputusan dan kesimpulan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama H0. Nah,
Sebenarnya yang dilakukan di uji skiff itu kita mencari sepasang yang mungkin. Maksudnya gini, kemarin kita ngomongin contoh yang kemarin ya, yang pabrik ya. Mohon kalau misalkan Anda lupa, Anda lihat dulu video yang kemarin atau mungkin baca materinya aja. Jadi yang kemarin itu kan kita ngomongin ada 5 pabrik, masing-masing pabrik dihitung tingkat kehadiran karyawannya, terus dihitung pakai ANOVA. Ada perbedaan apa enggak di antara kelima pabrik itu? Ternyata ada perbedaan. Nah, kita pengen mencari tahu pabrik mana sih yang berbeda. Berarti kan kita kan membuat pabrik A beda dengan pabrik B apa enggak, A beda dengan C apa enggak, A dengan beda dengan D apa enggak, seperti itu kan. Jadi kita hanya bisa melakukan uji beda apa enggak itu pada sepasang pabrik saja. Jadi cuma A dengan B, A dengan C, A dengan D, dan seterusnya. Tapi kita melakukannya, menghitungnya nanti secara bersama-sama gitu. Jadi kalau ini kan ada 5 pabrik, berarti kita ngambil sebanyak 2 pabriknya itu ada berapa kali. Nanti kita lakukan itu ada sebanyak 10 kali. Jadi kita ngitung sebanyak 10 kali. Ada 10 H0 yang kita buat sebenarnya. Jadi ya, identifikasikan semua pasangan kategori yang mungkin. Itu maksudnya Anda nyari dari 5 pabrik tadi A, B, C, D, E, ada berapa banyak pasangan yang bisa dibuat. A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E. Jadi yang memuat A sendiri ada 4, B dengan C, B dengan D, B dengan E. Yang memuat B ada 3, C dengan D, C dengan E. Yang memuat C, seperti itu tadi, ada 2, terus D dengan E ada 1. Jadi totalnya nanti ada 10 pasangan kategori. Masing-masing pasangan itu memiliki 1 H0 dan 1 H1. Ini pasangannya. Jadi masing-masing pasangan tadi itu punya H0 sendiri dan juga punya H1 sendiri. Coba kita langsung saja ke sini. Jadi tadi ya, identifikasi ya, kita A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E, ada 4. H0 nya apa? H0 nya berarti tingkat kehadiran pabrik A sama dengan tingkat kehadiran pabrik B. Ini maknanya seperti itu. Jadi H0 nya tingkat kehadiran pabrik A sama dengan tingkat kehadiran pabrik B. Sama yang seterusnya juga sama. Ini berarti tingkat kehadiran pabrik A sama dengan tingkat kehadiran pabrik C, A sama D, A sama dengan E, dan seterusnya. Kalau H1 nya apa ini maknanya? Maknanya ini berarti tingkat kehadiran pabrik A tidak sama dengan tingkat kehadiran pabrik B. Oke, saya tuliskan aja ya biar lebih jelas ya. Ya, ini sudah saya tuliskan. Maknanya mu A sama dengan mu E itu berarti tingkat kehadiran pabrik A sama dengan tingkat kehadiran pabrik E, dan seterusnya. Kalau misalkan ini tidak sama dengan, berarti tingkat kehadiran pabrik A tidak sama dengan tingkat kehadiran pabrik E, itu, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi itu maknanya H0 nya seperti itu dan H1 nya. Oke, langkah yang kedua, kita tentukan uji signifikan. Tingkat signifikan, maaf. Kita menggunakan 1%. Biasanya tingkat signifikan uji lanjut itu mengikuti tingkat signifikan yang ada pada uji ANOVA. Uji ANOVA-nya kemarin kita pakai yang 1%. Jadi ini kita anggap alfanya 1%. Terus yang ketiga, nilai statistik uji, nilai F hitungnya. Nah, berarti kita punya 10 pasangan H0, H1. Berarti kita nyari F hitungnya juga sebanyak 10. Ini FIJ, berarti nilai F hitung, F observasi pada pembandingan pasangan I dan J. Berarti ini untuk yang I dan J, X bar I min X bar J kuadrat per RKG, itu rataan kuadrat Galat. Jadi nilai yang kemarin sudah ditemukan di ANOVA dipakai lagi, kali 2 per N. N nya itu
itu ukuran sampel. Kemarin berapa banyak karyawan pabrik yang dinilai, yang dihitung untuk satu pabriknya itu kayaknya sebanyak 6 kalau tidak salah. N kecilnya itu 6. Nah, jadi kita ngitung sebanyak 10 kali untuk masing-masing pasangan. Nah, seperti ini. Coba N-nya berapa ya kemarin ya? Coba sebentar saya tak cek dulu. Oke, jadi yang dimaksud N itu adalah ukuran sampel pada setiap pabrik. Jadi kemarin dari setiap pabrik itu kan diambil 6 orang untuk dicek tingkat kehadirannya. Berarti dalam hal ini N-nya itu, N kecilnya ini, yang maksud N yang ini itu adalah 6. Oke ya. Nah, N besar itu munculnya di mana, Bu? Munculnya nanti di daerah kritis. Daerah kritis itu rumusnya DK itu F. Kalau F yang lebih dari ini K-1 kali F lambda K-1 N K. K di sini itu ukuran sampelnya, berarti ini saya tambahkan aja N atau K. Gitu ya. Jadi kalau ada N kecil atau K kecil itu maksudnya itu ukuran sampel, banyaknya karyawan yang dicek tingkat kehadirannya di setiap pabrik. Perhatikan bahwa untuk daerah kritiknya ini nilai F-nya tidak langsung dibandingkan dengan nilai F tabel, tapi dibandingkan dengan K-1 kali F tabel. Ini F tabel ya. F lam alpha, K-1, N besar min K, ini F tabel. Nah, sudah punya daerah kritis, tinggal menentukan keputusan uji dan kesimpulan dari keputusan uji tersebut. Untuk lebih jelasnya akan saya berikan